Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabit Islam Ar-Rodi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir ingin menyampaikan tugas tafsir tahlili An-Nisa ayat 148 sampai dengan Al-Maidah ayat 10 dengan dosen pengantar Kiai Haji Didin Hafiduddin. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu samian alim. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang dari siapapun juga. Artinya dia pastilah akan memberinya hukuman kecuali dari orang yang dianiaya. Sehingga apabila dia mengucapkannya secara terus terang, misalnya tentang keaniayaan yang dideritanya, sehingga ia mendoakan si pelakunya, maka tidaklah dia akan menerima hukuman dari Allah. Dan Allah Maha mendengar apa-apa yang diucapkan, lagi Maha mengetahui apa-apa yang diperbuat. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kamu melahirkan atau memperlihatkan suatu kebaikan di antara perbuatan-perbuatan baik atau menyembunyikannya, artinya melakukannya secara sembunyi-sembunyi atau memaafkan sesuatu kesalahan atau keaniayaan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Sesungguhnya orang-orang yang kafir pada Allah dan Rasul-Rasulnya yang bermaksud akan membeda-bedakan di antara Allah dengan Rasul-Rasulnya, yakni dengan beriman kepadanya serta kafir terhadap mereka, serta mengatakan kami beriman kepada sebagian di antara Rasul-Rasul itu, dan kami kafir terhadap yang lain dari mereka, serta bermaksud hendak mengambil di antara demikian, maksudnya di antara kufur dan iman, jalan yang akan mereka tempuh. Ulaika humul kafirun haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Mereka lah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Haqqan adalah masdar yang memperkuat isi kalimat sebelumnya, dan telah kami sediakan bagi orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan, artinya azab neraka. Walladzina amanu billahi wa rasulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, artinya semua mereka tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka dengan pemakaian nun atau ya pahala mereka. Artinya pahala amal perbuatan mereka, dan Allah Maha Pengampun bagi kasih-kasihnya lagi Maha Penyayang kepada ahli taatnya. Yas'alunaka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbar min dhalik فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Ahli kitab meminta kepadamu, hai Muhammad, maksudnya orang-orang Yahudi, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit, maksudnya sekaligus seperti pernah diturunkannya kepada Musa guna mempersulit permintaan itu. Dan sekiranya menurut kamu itu berat, maka sesungguhnya mereka telah pernah meminta, maksudnya nenek moyang mereka, kepada Musa yang lebih besar dari itu. Kata mereka, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan jelas atau nyata. Maka mereka disambar oleh petir, artinya maut sebagai hukuman bagi mereka disebabkan keaniayaan mereka, yakni meminta barang yang sulit, kemudian mereka mengambil anak sapi sebagai Tuhan setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, artinya mukjizat-mukjizat atas kekuasaan Allah. Maka kami maafkan mereka dari hal yang demikian, dan tidak kami basmi mereka secara tuntas, dan telah kami berikan kepada Musa kuasaan yang nyata, artinya keunggulan yang menakjubkan bagi mereka, hingga sewaktu mereka disuruh membunuh diri mereka guna bertobat, mereka pun menurutinya dengan patuh. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Dan kami
angkat ke atas pada mereka Tur, nama sebuah bukit disebabkan perjanjian dengan mereka, maksudnya hendak mengadakan perjanjian agar mereka takut dan bersedia menerimanya. Dan kata kami kepada mereka, sementara bukit itu dinaungkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang itu, maksudnya pintu gerbang kampung atau negeri sambil bersujud, yang menunjukkan ketundukan, dan kami wahyukan kepada mereka, janganlah kamu melanggar perintah menurut suatu qiraat dibaca ta'addu dengan diturunkan ta aslinya pada dal yang menjadi ta'adu artinya melanggar perintah pada hari Sabtu dengan menangkap ikan padanya, dan kami telah menerima perjanjian erat dari mereka mengenai hal itu, tetapi mereka melanggarnya. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Maka disebabkan mereka melanggar ma merupakan tambahan ba sababiyah berkaitan dengan yang dibuang, yang maksudnya kami kutuk mereka disebabkan mereka melanggar perjanjian mereka dan karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah dari pembunuhan yang mereka lakukan kepada nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kata mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati kami tertutup dan tak dapat mendengar apa yang kamu katakan, bahkan Allah telah mengunci hati mereka itu disebabkan kekafiran mereka, hingga tak dapat mendengarkan nasihat dan pelajaran. Oleh karena itu, mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Wa bikufrihim wa qulihim ala Maryama buhtanan azima. Dan karena kekafiran mereka buat kedua kalinya, yakni terhadap Isa, dan diulang-ulang menyebutkannya untuk memisah diantaranya dengan tempat mengatofkannya, dan tuduhan mereka terhadap Maryam berupa kedustaan besar, di mana mereka menuduhnya berbuat zina. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa inna Allah ikhtalafu fi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina. Serta karena ucapan mereka dengan membanggakan diri, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam utusan Allah, yakni menurut dugaan dan pengakuan mereka. Artinya disebabkan semua itu kami siksa mereka, dan Allah berfirman menolak pengakuan mereka telah membunuhnya itu. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalib, tetapi diserupakan bagi mereka dengan Isa. Maksudnya yang mereka bunuh dan mereka salib itu ialah sahabat mereka sendiri yang diserupakan Allah dengan Isa, hingga mereka kira Nabi Isa sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham padanya, maksudnya pada Isa, sesungguhnya dalam keraguan terhadapnya, maksudnya terhadap pembunuhan itu, agar terlihat orang dibunuh itu, sebagian mereka berkata, mukanya seperti muka Isa tetapi tubuhnya lain, jadi sebenarnya bukan dia. Dan kata sebagian pula, memang dia itu Isa, mereka tidak mempunyai terhadapnya. Maksudnya, pembunuhan itu keyakinan kecuali mengikuti prasangka belaka, disebut sebagai istithna munqati, artinya mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan hasil khayal atau lamunan mereka. Mereka tidak yakin telah membunuh Isa, menjadi hal yang menyangkal pembunuhan Isa itu. Bar rafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah mengangkatnya kepadanya dan kerajaannya. Allah Maha Tangguh dalam kerajaannya, lagi Maha Bijaksana dalam perbuatannya. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan tidak ada di antara ahli kitab seorang pun juga kecuali akan beriman kepadanya, yakin kepada Isa sebelum meninggalnya, artinya sebelum ahli kitab itu meninggal di waktu ia melihat malaikat maut, tetapi keimanannya itu sudah tidak berguna lagi, atau sebelum wafatnya Isa, yakni ketika dia turun dekat datangnya hari kiamat sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis. Dan pada hari kiamat itu Isa akan menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka lakukan sewaktu ia diutus kepada mereka dahulu. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. Maka karena keaniayaannya, artinya disebabkan keaniayaan dari orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang dihalalkan bagi mereka dulu, yakni yang tersebut dalam firman-Nya, kami haramkan setiap yang berkuku sampai akhir ayat, juga karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, maksudnya agamanya. Agamanya banyak.
وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya dalam Taurat, dan memakan harta orang dengan jalan batil dengan memberi suap dan dalam pengadilan, dan telah kami sediakan untuk orang-orang kafir itu siksa yang pedih atau menyakitkan. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Tetapi orang-orang yang mendalam artinya kukuh dan mantap ilmunya, dan diantara mereka seperti Abdullah bin Salam dan orang-orang mumin dari golongan Muhajirin dan Ansar, mereka beriman pada apa yang diturunkan. Mereka beriman pada apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang diturunkan sebelummu di antara kitab-kitab, sedangkan orang-orang yang mendirikan salat mansub karena pujian, dan ada pula yang membaca dengan marfu' dan membayar zakat, serta orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itulah yang akan kami beri fi'ilnya dibaca dengan nun atau dengan ya, pahala yang besar, yakni surga. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Sungguhnya kami telah menurunkan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah menurunkannya kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya, dan seperti telah kami turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, yakni kedua putranya, serta Ya'qub bin Ishaq dan anak-anaknya, yakni anak-anak Ya'qub serta Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami datangkan kepadanya bapaknya, yakni bapak dari Sulaiman, Daud, Zabur, dibaca dengan fathah hingga artinya ialah nama kitab yang menurunkan, dan ada pula yang membaca dengan marfu' yaitu masdar yang berarti mazbura, artinya yang tertulis. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Dan telah kami utus rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dulu, dan rasul-rasul yang belum kami kisahkan. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim 8.000 orang nabi, 4.000 dari kalangan Bani Israel dan 4.000 lagi dari kalangan manusia lainnya. Ini dikatakan oleh Syekh dalam surah Ghafir. Dan Allah telah berbicara dengan Musa sebenar berbicara, artinya secara langsung. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Yaitu rasul-rasul menjadi badal bagi rasul-rasul yang sebelumnya, selalu pembawa berita gembira dengan diberinya pahala kepada orang yang beriman dan menyampaikan peringatan dengan adanya siksa kepada orang yang ingkar. Mereka kami utus itu ialah agar tidak ada lagi bagi manusia terhadap Allah alasan yang dapat dikemukakan setelah pengiriman rasul-rasul itu kepada mereka. Misalnya dengan mengatakan, wahai Tuhan kami, kenapa tidak Tuhan kirim kami seorang rasul agar kami dapat mengikuti ayat-ayatmu dan menjadi orang-orang beriman? Maka Tuhan pun telah lebih dulu mengirimkan mereka untuk mematahkan alasan mereka tadi, dan Allah Maha Tangguh dalam kerajaannya lagi Maha Bijaksana dalam perbuatannya. Ayat berikut diturunkan tatkala orang-orang Yahudi ditanyai orang mengenai kenabian Muhammad SAW, lalu mereka ingkari. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Tapi Allah menyaksikan artinya tentang kenabianmu dengan apa yang diturunkannya kepadamu berupa Al-Quran yang menjadi mukjizat. Itu diturunkannya sebagai hasil dari ilmunya atau memuat ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula atas kenabianmu itu, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida. Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada
Allah dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, artinya dari agama Islam, dengan menyembunyikan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, maksudnya ialah orang-orang Yahudi, maka sesungguhnya mereka telah sesat sejauh-jauhnya dari kebenaran. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahi liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan berlaku aniaya kepada nabinya dengan menyembunyikan ciri-cirinya itu, maka Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka suatu jalan di antara jalan-jalan yang banyak ini. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Kecuali jalan mereka jahanam, maksudnya jalan menuju ke sana kekal mereka, artinya ditakdirkan kekal di dalamnya jika mereka telah memasukinya buat selama-lamanya, dan yang demikian itu bagi Allah mudah, artinya gampang, tidak sulit adanya. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa-aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Hai manusia, maksudnya warga Mekah, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul, yakni Muhammad SAW, membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu kepadanya dan usahakanlah yang terbaik bagi kamu dari apa yang melingkungimu. Dan jika kamu kafir kepadanya, maka baginya apa yang di langit dan yang di bumi, baik sebagai milik maupun sebagai makhluk dan hamba, hingga tidaklah merugikan kepadanya kekafiranmu itu, dan Allah Maha mengetahui terhadap makhluknya, lagi Maha bijaksana mengenai perbuatannya terhadap mereka. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Wahai ahli kitab, maksudnya kitab Injil, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu katakan terhadap Allah kecuali ucapan yang benar, yaitu menyucikannya dari kemusyrikan dan mempunyai anak. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan kalimatnya diucapkannya atau disampaikannya kepada Maryam dan roh, artinya yang mempunyai roh daripada diidhafatkan kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk memuliakannya, dan bukanlah sebagai dugaan kamu bahwa dia adalah anak Allah atau Tuhan bersamanya atau salah satu dari oknum yang tiga. Karena sesuatu yang mempunyai roh itu tersusun, sedangkan Tuhan Maha Suci dari tersusun dan dari dinisbatkannya tersusun itu kepadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu katakan bahwa Tuhan itu tiga, yakni Allah, Isa, dan ibunya. Hentikanlah demikian itu dan perbuatlah yang lebih baik lagi. Yang lebih baik bagi kamu, yakni bertauhid, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, dia artinya bersih dan terhindar dari mempunyai anak, baginya apa yang terdapat di langit dan yang di bumi, baik sebagai makhluk maupun sebagai milik dan hamba, sedangkan pemiliknya itu bertentangan dengan mempunyai anak, dan cukuplah Allah sebagai wakil atau saksi atas demikian itu. La yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillahi wala al-malaikatul muqarrabun. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Al-Masih tidak merasa malu, maksudnya Al-Masih yang kamu katakan sebagai Tuhan itu tidak merasa enggan dan takabur menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah, mereka juga tidak malu untuk menjadi hambanya. Ini suatu kalimat sedang yang terbaik yang dikemukakan untuk menolak anggapan sementara orang bahwa mereka adalah Tuhan atau putri-putri Allah, sebagaimana kalimat yang sebelumnya digunakan untuk menolak beranggapan kaum Nasrani bahwa Isa adalah putranya. Siapa yang enggan untuk menyembahnya dan menyombongkan diri, maka kelak Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya, yakni di akhirat. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم
ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menyempurnakan ganjaran mereka, artinya pahala dari amal perbuatan mereka itu, dan menambah untuk mereka dari karunia-Nya, yakni yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak didengar telinga, dan tidak pula terdetik dalam hati manusia. Adapun orang-orang yang malu dan menyombongkan diri dari mengabdikan diri kepadanya, maka akan disiksanya mereka dengan siksaan yang pedih atau menyakitkan, yaitu siksa neraka, dan mereka tidak akan memperoleh bagian bagi diri mereka selain dari Allah yang akan melindungi diri mereka, dan tidak pula membela yang akan menolong mereka. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu keterangan bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاقْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan limpahan karunia-Nya dan membimbing mereka ke jalan yang lurus menuju kepadanya, yakni agama Islam. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Mereka meminta fatwa kepadamu mengenai kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia tanpa meninggal bapa dan anak, katakan Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Jika seorang umrun menjadi marfu dengan fi'il yang menafsirkannya celaka, maksudnya meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan tidak pula bapak, yakni yang dimaksud dengan kalalah tadi, tapi mempunyai seorang saudara perempuan baik sekandung maupun sebapak, maka bagi saudara yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan dia dimaksudkan saudaranya yang laki-laki mewarisi saudaranya yang perempuan pada seluruh harta peninggalannya. Ini jika ia tidak mempunyai anak, sekiranya ia mempunyai seorang anak laki-laki, maka tidak satupun diperolehnya. Tapi jika anaknya itu perempuan, maka saudaranya itu masih memperoleh kelebihan dari bagian anaknya. Dan sekiranya saudara laki-laki atau saudara perempuan itu 1000, maka bagiannya ialah 1/6 sebagaimana telah diterangkan di awal surah. Jika mereka itu maksudnya saudara perempuan 2 orang atau lebih, karena ayat ini turun mengenai Jabir, ia meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang saudara perempuan, maka bagi keduanya 2/3 dari harta peninggalan saudara laki-laki mereka. Dan jika mereka yakni ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki di antara mereka sebanyak bagian 2 orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu syariat-syariat agamanya agar kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di antaranya tentang pembagian harta warisan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Barra bahwa ia merupakan ayat yang terakhir diturunkan, maksudnya mengenai faraid. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum innallahu yahkumu ma yurid. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu, baik perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak, artinya halal makan unta, sapi, dan kambing setelah hewan itu disembelih, kecuali apa yang dibacakan padamu tentang mengharamkannya dalam ayat hurrimat alaikumul maitatu. Istithna atau pengecualian di sini mungqati atau terputus, tetapi dapat pula muttasil. Misalnya yang diharamkan karena mati dan sebagainya, tanpa menghalalkan berburu ketika kamu mengerjakan haji atau berihram. Ghairu dijadikan mansub karena menjadi hal bagi dhamir yang terdapat pada lakum. Sungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendakinya, baik menghalalkan maupun mengharamkannya, tanpa seorang pun yang dapat menghalanginya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu
شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, jamak syairatun. Artinya upacara-upacara agamanya, melanggar yaitu dengan berburu di waktu ihram, dan jangan pula melanggar bulan haram dengan melakukan peperangan padanya. Dan jangan mengganggu binatang-binatang hadiah, yakni hewan yang dihadiahkan buat tanah suci. Serta binatang-binatang berkalung, jamak dari kiladatun. Artinya binatang yang diberi kalung dengan kayu-kayuan yang terdapat di tanah suci sebagai tanda agar ia aman. Maka janganlah ada yang mengganggu baik hewan-hewan itu sendiri maupun para pemiliknya. Jangan pula kamu halalkan atau kamu ganggu orang-orang yang berkunjung atau menuju Baitul Haram dengan memerangi mereka, sedangkan mereka mencari karunia, artinya rezeki dari Tuhan mereka, dengan berniaga dan keridhaan daripadanya. Di samping berkunjung ke Baitullah, tidak seperti pengertian mereka yang salah itu. Ayat ini dimasuk oleh ayat Bara'ah, dan apabila kamu telah selesai dari ihram, maka perintah berburu, perintah di sini berarti ibahah atau memperbolehkan, dan sekali-sekali janganlah kamu terdorong oleh kebencian. Dibaca syana'anu atau syan'anu, berarti kebencian atau kemarahan kepada suatu kaum disebabkan mereka telah menghalangi kamu dari Masjidil Haram untuk berbuat aniaya pada mereka dengan pembunuhan dan sebagainya. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dalam mengerjakan yang dititahkan dan ketakwaan yang dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada ta'awanu, dibuang salah satu di antara dua tak pada asalnya dalam berbuat dosa atau maksiat dan pelanggaran. Artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada azab siksanya dengan menaatinya, sesungguhnya Allah amat berat siksanya bagi orang-orang yang menentangnya. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal khaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-subu'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusbi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Diharamkan bagimu bangkai, yakni makannya darah yang mengalir seperti pada binatang ternak, daging babi, hewan yang disembelih karena selain Allah, misalnya disembelih atas nama lainnya, yang tercekik, yang mati karena tercekik, yang dipukul, yang dibunuh dengan jalan memukulnya, yang jatuh dari atas ke bawah lalu mati, yang ditanduk, yang mati karena tandukan lainnya yang diterkam oleh binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Maksudnya yang kamu dapati masih bernyawa dari macam-macam yang disebutkan itu, lalu kamu sembelih, dan yang disembelih atas nama berhala, jama dari nisab, artinya patung, dan mengundi nasib, artinya menentukan bagian dari dan keputusan. Dengan anak panah, azlam, jama dari zalam atau zulam, artinya anak panah yang belum diberi bulu dan ujungnya tidak bermata. Anak panah itu ada 7 buah disimpan oleh pengurus Ka'bah dan padanya terdapat tanda-tanda, maka tanda-tanda itulah yang mereka ambil sebagai pedoman. Jika disuruh mereka lakukan dan jika dilarang mereka hentikan, demikian itu adalah kefasikan, artinya penyimpang dari ketaatan. Ayat ini turun pada hari Arafah masa haji wada, yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa terhadap agamamu untuk mengembalikan kamu menjadi murtad setelah mereka melihat kamu telah kuat. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah padaku. Pada hari ini telah kesempurnakan untukmu agamamu, yakni hukum-hukum halal maupun haram yang tidak diturunkan lagi setelahnya hukum-hukum dan kewajiban-kewajibannya, dan telah kecukupkan padamu nikmat karuniaku, yakni dengan menyempurnakannya. Dan ada pula yang mengatakan dengan masuk itu kota Mekah dalam keadaan aman dan telah kuridai
Artinya telah kupilih Islam itu sebagai agama kalian. Maka siapa terpaksa karena kelaparan untuk memakan sesuatu yang haram lalu dimakannya tanpa cenderung atau sengaja berbuat dosa atau maksiat, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap atas perbuatan pemakannya itu. Lagi Maha Pengasih kepadanya dalam memperbolehkannya. Berbeda halnya dengan orang yang cenderung atau sengaja berbuat dosa, misalnya penyamun atau pemberontak, maka tidak halal baginya memakan itu. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Mereka menanyakan kepadamu, hai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka di antara makanan? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik, yang enak-enak, atau yang halal dan hasil buruan dari binatang-binatang buas yang telah kamu ajar, seperti anjing, serigala, dan burung dengan melatihnya berburu. Hal dari kalabtal kalba pakai tasdid pada lam, artinya biasa kamu lepas berburu, kamu ajar mereka itu. Hal dari dhamir mukallibina, artinya kamu latih mereka itu menurut apa yang diajarkan Allah padamu tentang cara berburu, maka makanlah apa-apa yang ditangkapnya untuk mereka membunuh buruannya tanpa memakannya. Berbeda halnya dengan yang tidak terlatih, mereka tangkapannya itu tidak halal. Sebagai ciri-cirinya, bila dilepas ia berangkat, dan bila dicegah ia berhenti, serta ditahannya buruan itu dan tidak dimakannya. Sekurang-kurangnya untuk mengetahui hal itu dibutuhkan pengawasan sebanyak 3 kali. Jika buruan itu dimakannya berarti tidak ditangkapnya untuk tuannya, maka tidak halal dimakan, sebagaimana tercantum dalam kedua hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu juga disebutkan bahwa hasil panahan jika dilepas dengan menyebut Allah, maka sama dengan hasil buruan dari binatang pemburu yang telah dilatih. Dan sebutlah nama Allah atasnya ketika melepasnya, serta bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. اليوم أحل لكم الطيبات والطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, artinya yang enak-enak, dan makanan-makanan orang-orang yang diberi kitab. Maksudnya sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani halal bagi kamu, dan makananmu yang kamu sajikan kepada mereka halal pula bagi mereka, wanita-wanita yang merdeka di antara wanita-wanita mukmin serta wanita-wanita merdeka dari kalangan orang yang diberi kitab sebelum kamu. Halal pula kamu kawini apabila kamu telah membayar mas kawin mereka atau mahar dengan maksud mengawini mereka sehingga terpilih kehormatan, bukan dengan maksud berzina dengan mereka secara terang-terangan, dan bahkan pula untuk mengambil mereka sebagai gundik atau melakukan perzinahan dengan mereka secara sembunyi-sembunyi. Dan siapa yang kafir terhadap iman, artinya murtad, maka sungguh telah hapuslah amalnya, amal soleh sebelum itu, hingga tidak dianggap diberi pahala, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, yakni jika ia meninggal dalam keadaan demikian itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda ala safarin aw jahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri, maksudnya hendak berdiri mengerjakan sholat, dan kamu sedang berhadas, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai ke siku, artinya termasuk siku itu sebagaimana diterangkan dalam sunnah. Dan sapulah kepalamu, berarti lengketkanlah sapuanmu itu kepadanya tanpa melarikan air, dan ini merupakan isim jenis sehingga dianggap cukup bila telah tercapai sapuan, walaupun secara minimal, yaitu dengan disapunya sebagian rambut. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Syafi'i, dan kakimu dibaca mazhub karena
diatofkan kepada aidiakum menjadi basulat, tapi ada pula yang membaca dengan baris di bawah kasrah dengan diatofkan pada yang terdekat sampai dengan kedua mata kaki. Artinya termasuk kedua mata kaki itu sebagaimana diterangkan dalam hadis, dua mata kaki adalah dua tulang yang tersembul pada setiap pergelangan kaki yang memisah betis dengan tumit, dan pemisahan di antara dengan tangan kaki yang dibasuh dengan rambut yang disabun menunjukkan diharuskannya wajib berurutan dalam membersihkan anggota wudhu itu. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i. Dari sunnah diperoleh keterangan tentang wajibnya berniat seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah, maksudnya mandilah, dan apabila sakit yang akan bertambah parah dengan menyentuh air atau dalam perjalanan musafir atau kamu kembali dari tempat buang air, artinya berhadas atau menyentuh wanita, hal ini telah dibicarakan dulu pada surat An-Nisa. Lalu kamu tidak memperoleh air, yakni setelah mencarinya, maka bertayamumlah dengan mencari tanah yang baik, tanah yang bersih, sapulah muka dan tangan berserta kedua siku dengan tanah itu dengan 2 kali pukulan. Menunjukkan lengket, sementara sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud ialah hendaklah sapuan itu meliputi kedua anggota secara keseluruhan. Allah tidaklah hendak menyulitkan kamu dengan kewajiban-kewajiban berwudu, mandi atau tayamum itu, tetapi Dia hendak menyucikan kamu dari hadas dan dosa dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepadamu, yakni dengan Islam dan menerangkan syariat-syariat agama. Semoga kamu bersyukur atas nikmatnya itu. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذين واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Dan ingatlah olehmu karunia Allah kepadamu, maksudnya agama Islam, perjanjiannya telah diikat eratnya denganmu, artinya yang telah diperbuatnya denganmu ketika kamu mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu bayat kepadanya, kami dengar dan kami taati. Mengenai apa juga yang kau suruh ataupun larang, baik yang kami sukai maupun yang kami benci, dan bertakwalah kamu kepada Allah, jangan sampai melanggar perjanjian itu. Sungguhnya Allah maha mengetahui isi hati, yakni apa yang terhadap di dalamnya, apalagi yang terdapat di luarnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah menegakkan kebenaran-kebenaran yang menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian kepada suatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir, untuk berlaku tidak adil, hingga kamu menganiaya mereka karena permusuhan mereka itu. Berlaku adillah kamu baik terhadap lawan maupun terhadap kawan, karena hal itu artinya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, sehingga kamu akan menerima pembalasan daripadanya. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan yang beramal saleh suatu janji yang baik, bahwa untuk mereka kemampuan dan pahala yang besar, yakni surga. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Sebaliknya orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penduduk neraka. Shadaqallahul adzim. Demikian yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.